Ketika Hanli memandangi laut darah dan mayat Xiong di bawahnya, dia tanpa ekspresi merenung sejenak dan kilatan dingin melintas dari matanya. Meskipun dia tidak memiliki niat untuk menyelamatkan dua lainnya, dia tidak bisa dengan mudah membiarkan pedang darah itu menyerap darah dan jiwa dari seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Jika dia membiarkan harta itu menjadi lebih kuat, itu akan digunakan untuk melawannya. Bahkan jika pedang darah dengan cepat menyerap kekuatan membunuh, itu perlu waktu untuk memprosesnya. Penundaan itu akan menjadi peluang utama baginya untuk meraihnya. Hani memutuskan sendiri, jauh lebih aman bagi harta fasik ini untuk berada dalam kepemilikannya. Mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, bibir Hani mulai bergerak. Di sisinya, mata Guiling berubah sedikit tetapi ekspresinya tetap tenang. Pada saat itu, Grand Immortal Su akhirnya memecah kesunyiannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berteriak dengan kasar. Saudara Han, jika Anda membantu saya bersedia untuk memberikan Anda rahasia untuk mengembangkan kumbang pemakan emas ke bentuk pematangan terakhir mereka. Hani langsung berhenti dan ekspresinya berubah aneh. Ketika Lin Yinping mendengar ini, dia dengan cepat menyangkal dengan khawatir. Tidak, rahasia itu tidak meninggalkan bait suci kita dalam keadaan apapun. Bagaimana kita bisa dengan mudah membocorkannya kepada orang luar? Apa gunanya rahasia di antara orang mati? Jangan katakan padaku bahwa kamu lebih baik dimakan oleh bilah darah itu dan kehilangan kemampuanmu untuk bereinkarnasi. Jika kita mati di sini, Mulan akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Apa arti rahasia yang sepele dalam kemakmuran rakyat kita? Ketika Lin Yinping mendengar ini, wajahnya menjadi pucat pasi dan dia tetap diam. Ketika mayat Xiong melihat ekspresi termenung Hanli, dia tahu bahwa segalanya akan menjadi lebih buruk. Iblis itu tidak berusaha keras ketika dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra, dan dengan liar menuangkan kekuatan sihir ke dalam pisau darah. Cahaya merah menyala dari itu, untuk membentuk wajah hantu raksasa, secara luas membuka mulutnya ke bawah ke laut darah dan bergerak untuk menelan Grand Immortal Su. Sementara itu, lautan darah melonjak di sekitar dan gelombang merah berulang kali runtuh untuk menciptakan pusaran darah. Dengan paksa menyapu Grand Immortal Su ke dalamnya dan tidak meninggalkan jalan keluar. Dalam alarm Grand Immortal Su, dia dalam hati mengutuk dan hanya bisa menggunakan mutiara biru dan kait peraknya untuk menyerang wajah hantu dengan putus asa. Tapi cahaya merah menyala dari mulut wajah hantu dan seutas benang merah muncul. Dengan kuat mengikat kedua harta itu dalam sekejap mata, sangat mengejutkannya. Wajah hantu itu membuka mulutnya sekali lagi. Kali ini menampakkan taringnya saat tertawa seram dan menancapkan kepalanya ke lautan darah. Grand Immortal Su menggertakkan giginya ketika dia melihat ini, dan jiwa baru lahirnya membuka matanya sebagai persiapan untuk melarikan diri. Sebuah sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit dan pecah dalam cahaya keemasan menyilaukan, menyebarkan setengah dari wajah hantu dalam sekejap. Wajah itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, tetapi serangan itu hanya memancingnya lebih jauh. Sama seperti Grand Immortal Su bersukacita dengan bantuan yang datang, hantu itu menggigit lehernya. Lapisan cahaya merah yang tak berujung menelannya dalam sekejap. Dia merasakan tubuhnya dengan cepat terkikis dalam cahaya merah tua. Ketakutan, dia buru-buru meneriakkan mantra aneh dan mengelilingi tubuhnya dalam lapisan cahaya keemasan, secara singkat menyusut sebelum meledak. Cahaya keemasan menyala, menghamburkan merah di sekitarnya, diikuti oleh jiwa baru lahir yang keluar dari sana. Itu menggunakan gerakan instan untuk berkedip lebih dari 30 meter jauhnya. Kamu ingin lari? Mayat Xiong mendengus dingin dan dengan giat meraih udara. Awan ki hitam tiba-tiba mengembun di atas jiwa baru lahir, menciptakan tangan besar yang tersapu ke arahnya. Penampilannya seperti menekan area seluas 30 meter di sekitarnya dengan tekanan besar. Immortal Su dalam hati mengutuk saat melihat itu. Jika sebelum penyergapan, jiwa baru lahirnya akan dapat dengan mudah berteleportasi lebih jauh, dan bahkan memiliki kekuatan untuk menembus batasan bendera angin hitam. Setelah semua, jiwa baru lahir yang dibekukan dari kultivasinya sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk bertarung tanpa tubuh. Karena dia sudah kehabisan sebagian besar kekuatan spiritualnya di dalam lautan darah, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menolak teknik ini. Sementara itu, Hani berdiri 100 meter dengan tangan di belakang, mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Dia tampaknya tidak mau mengambil tindakan lebih lanjut setelah melepaskan sambaran petir sebelumnya.
Tanpa pilihan lain, Grand Immortal Su hanya bisa berlari dengan sekuat tenaga. Dia menyalurkan sisa kekuatan sihirnya dan meminta jiwa baru lahir membuka mulutnya untuk meludahkan medali logam sebagai persiapan untuk menggunakan harta sihir jiwanya untuk melarikan diri. Tapi kemudian cahaya perak menyala dan seorang pria muncul di atas tangan hitam. Dia mengangkat tangannya dan tangisan naga terdengar. Dalam suara yang terang, garis hijau bersinar dengan cahaya keemasan melesat memukul tangan besar. Sebuah lubang besar langsung meledak di tangan, dan lengkungan petir tipis yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di udara, menghancurkan Ki Hitam. Siluet dalam cahaya perak kemudian kabur, tiba lebih dari 30 meter dan dengan cepat pindah ke jiwa baru lahir Immortal Su. Dia bersukacita dalam pelariannya dari kematian dan langsung bersinar ketika dia terbang lebih jauh. Meskipun siluet dalam cahaya perak telah menyelamatkannya, dia tidak akan mempercayai hidupnya di tangan orang lain. Siluet mengabaikan gerakan ini dan sebaliknya berbalik menghadap mayat Xiong dan yang lainnya. Merakin Spirit telah menerima perintah dari Immortal Su dan tubuhnya bergetar, meluncurkan beberapa bulu ekor panjangnya ke arah singa elang. Cahaya pelangi melonjak dari serangan itu, memaksa singa elang menarik diri. Kabut ungu dibubarkan oleh cahaya pelangi menciptakan celah besar. Merak mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk mengepakkan sayapnya dengan liar. Anehnya, membengkokkan tubuhnya seperti asap saat dia memutar jalan melalui kabut dan bergegas ke sisi jiwa baru lahir Immortal Su. Jiwa baru lahir bersukacita dan keduanya saling bertemu. Adegan yang tak terbayangkan menyusul. Merak membuka mulutnya dan menelan jiwa baru lahir. Dengan segera dia menjerit, dan burung merak itu mengibaskan bulunya. Tiba-tiba, cahaya pelangi menyilaukan lalu tenggelam dan menyembunyikan tubuh burung itu. Pada saat yang hampir bersamaan, awan Ki hitam putih tiba-tiba melengkung dekat dengan iblis malam bersayap perak dan pertempuran Lin Yinping. Guiling muncul dan ekspresi iblis malam membeku begitu dia melihatnya. Guiling tanpa ekspresi meliriknya dan hanya mengiriminya beberapa transmisi suara sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Ekspresi iblis malam sedikit bergeser dan dia termenung pada dirinya. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan Lin Yinping dari serangan itu, meminta benang iblis hantu kembali kepadanya dalam gelombang yang padat dan masif. Lin Yinping bersukacita dan berpikir untuk melarikan diri. Tetapi Guiling punya rencana lain. Sosoknya kabur dan tiba-tiba tiba di sisi Lin Yinping dengan kapak perak besar terangkat. Dia mengayunkannya tanpa ragu. Cahaya menyala dari senjatanya. Dalam ketakutannya, Lin Yinping menunjuk ke kain bordirnya dengan putus asa, berharap untuk itu memblokir serangan. Tapi dalam kilatan cahaya aneh, hantu harimau besar muncul dari kapak dan menerkam ke arahnya. Robekan terdengar ketika kain bordir itu terbelah dua, dan hantu harimau segera menutupi wanita itu dengan bola Ki kuning. Aroma mencurigakan menyelimutinya dan dia mengutuk dalam hati. Kepalanya terkulai dan tubuhnya segera jatuh di udara. Guiling kemudian membentuk gerakan mantra dan memiliki awan Ki kuning mengerutnya. Ki hitam putih melonjak dari Lin Yinping, menghilang dari lokasi aslinya. Dia muncul kembali di sisi Hani dengan berkedip. Ketika ini semua terjadi, mayat Xiong belum mengambil tindakan. Dia hanya mengamati dengan acuh tak acuh. Dengan perintah mereka selesai, boneka seperti manusia dan Guiling kabur, muncul kembali di belakang Han Li. Daripada melirik sandera barunya, Hani memasang ekspresi aneh saat dia melihat di lokasi yang berbeda. Cahaya pelangi yang bersinar dari burung merak sangat cemerlang dan semakin kuat seiring waktu. Rekan Dawisan, apa yang kamu rencanakan? Suara gemuruh bergemuruh keluar dari cahaya yang menyilaukan. Suara itu menyerupai Immortal Su, tetapi jauh lebih keras dan membawa nada marah dan keras. Bukankah aku membantumu dengan menyelamatkan rekan Dawislin? Hani menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, jadi sepertinya aku terlalu curiga. Suara dari cahaya pelangi melembut, dan cahaya memudar untuk mengungkap Merakin Spirit. Namun itu jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ada wajah putih bersinar di atas kepalanya. Wajahnya kosong dan transparan, tapi itu jelas Grand Immortal Su. Tapi ketika dia melihat bahwa Lin Yinping tidak sadarkan diri, dia memakai tatapan khawatir. Tenang, aku tidak melakukan apapun padanya. Tetapi aku punya beberapa hal yang harus aku minta darimu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya, kata Hani dengan tenang. Apakah kamu mengancam saya? Ekspresi Grand Immortal Su tenggelam dengan amarah samar.
Aku tidak akan berani. Tapi jangan lupa apa yang kamu katakan. Rekan Dawisdin ada di sisiku hanya agar kamu tidak melakukan apa-apa. Anda tidak akan berpaling pada janji Anda, bukan? Hani mencibir dan ekspresinya berubah seram. Ekspresi Immortal Su tetap tak tergoyahkan dan mengalihkan pandangannya. Bagaimana kalau kita menyelesaikan ini setelah kita berurusan dengan iblis di hadapan kita? Tidak masalah, saya punya ide yang sama. Sikap acuh tak acuh datang sebagai kejutan bagi Grand Immortal Su. Dia mendapati dirinya tidak tahu harus berkata apa. Hani samar-samar tersenyum dan memberi perintah pada Guiling. Setelah itu, keduanya terbang maju bersama dengan boneka seperti manusia. Ketika mereka tiba di dekat lautan darah, mereka berhenti dan Hani melirik mayat Xiong mengatakan, "Sebagai penguasa lembah segudang iblis, Anda harus datang ke Gunung Kunwu untuk urusan penting. Begitu juga saya, dan keduanya berguna bagi saya. Jadi saya akan mengambilnya untuk sementara waktu. Saya harap Anda tidak tersinggung." Kata-kata Hani lembut, tapi nadanya keras, banyak kemarahan, iblis malam dan singa elang. Mayat Xiong tiba-tiba memecah kesunyiannya. "Rekan Dawis, kamu bernama Hani, benar? Dan Anda juga datang dari Surgawi Selatan." Hani berhenti, dan dia dengan hati-hati menjawab, "Itu benar. Apakah Anda berencana membalas dendam?" "Tidak semuanya. Saya bisa menutup mata untuk tindakan Anda saat ini. Tetapi hanya sekali. Lain kali Anda ikut campur dalam urusan kami, Anda tidak akan pernah melihat Surgawi Selatan lagi." Api hijau melonjak dari mata mayat Xiong sesaat. Ketika Hani mendengar ini, sudut mulutnya bergerak, tapi dia hanya tersenyum diam. Mayat Xiong menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan menunjuk ke cahaya merah di kejauhan. Cahaya berkedip dan berubah menjadi pisau merah tua, kemudian turun menuju lautan darah. Wajah hantu yang sebelumnya tersebar muncul kembali dari bilah darah dan mencibir. Kemudian laut bergabung menjadi pilar darah dan terbang ke mulut wajah hantu itu, segera menghilang dalam sekejap mata. Sementara bilah darah itu tampak tidak berbeda dari sebelumnya, bau darah jauh lebih busuk. Mayat Xiong kemudian memberi isyarat kepada dua iblis sebelum terbang ke arah istana. Dalam sekejap mata, ketiganya menghilang tanpa jejak. Mayat Xiong tampaknya memiliki tujuan lain dalam pikiran, dan tampaknya telah membujuk kedua iblis itu untuk mengikutinya. Hani menyipitkan matanya ke kilau dingin yang bersinar. Dia kemudian berbalik dan berkata, "Baiklah, Saudara Su seharusnya tidak kesulitan menjawab pertanyaan saya sekarang. Sekarang direduksi menjadi wajah cahaya pada merakin spirit. Grand Immortal Su melirik boneka dan Guiling yang memegang Lin Yinping dalam genggamannya. Dia ragu-ragu sejenak dan hanya bisa tersenyum kecut. Apa yang ingin ditanyakan Saudara Han?" Boneka bersinar dengan cahaya perak sebelum menghilang. Hani kemudian kabur beberapa kali dan tiba di sisi Guiling. "Dari nada bicaramu, memelihara kumbang pemakan emas ke tahap akhir mereka sepertinya bukan sesuatu yang bisa aku lakukan sendiri. Cukup aneh, sepengetahuan saya. Serangga eksotis pada zaman kuno mampu secara alami matang sampai tahap akhir dan terbukti menjadi ancaman besar bagi para kultivator kuno. Kumbang pemakan emas Anda seharusnya sudah diturunkan sejak saat itu juga. Jika kita mengikuti metode biasa, akan mungkin untuk mematangkannya secara perlahan selama puluhan ribu tahun. Tetapi para kultivator tidak hidup selama itu. Bahkan jika mereka diturunkan dari generasi ke generasi, beberapa klan atau sekte dapat bertahan untuk saat itu. Kumbang pemakan emas khususnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi dewasa. Dan generasi selanjutnya akan kehilangan hati dalam memelihara mereka. Sebagai pengguna kumbang ini, Anda pasti memahami celah kekuasaan antara dua bentuk terakhir. Mereka hampir seperti spesies yang sama sekali berbeda. Itu benar. Dan kumbang saya belum menunjukkan tanda kemajuan sedikit pun setelah mencapai tahap mereka saat ini. Seharusnya ada beberapa teknik yang digunakan kuil Anda untuk memelihara mereka. Berapa banyak waktu yang dihemat ini? Itu bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan hingga sepertiga. Jika Anda menggunakan beberapa bahan langka dan hanya memelihara beberapa bahan terpilih, Anda akan dapat mempersingkat proses lebih jauh. Itu efektif. Maka usaha saya belum sia-sia. Jadi, apakah kamu tidak takut aku akan mengubah kumbang pada kamu setelah aku jatuh tempo mereka? Rekan Dawis pasti bercanda. Saya telah mendengar tentang kumbang pemakan emas Anda sebelumnya. Mereka bahkan belum memulai proses evolusi terakhir mereka. Dengan teknik kami,
Anda akan membutuhkan upaya ribuan tahun, dan bahkan kemudian kesuksesan tidak dijamin. Ketika saatnya tiba, itu bukan masalah kita. Grand Immortal Su berbicara terus terang. Kamu cukup tenang tentang ini. Dalam beberapa ribu tahun, kumbang-kumbang itu bisa jatuh ke tangan keturunan saya. Mungkin aula Anda akan menghasilkan rencana balasan saat itu. Hani berbicara dengan senyum misterius. Itu mungkin benar. Apakah Anda mengatakan Anda tidak menginginkan teknik itu? Saya bersedia menyetujui persyaratan lain. Hani mengerutkan bibirnya dan memegang tangannya di belakang punggungnya. Aku tidak pernah mengatakan hal semacam itu. Bahkan jika saya tidak bisa mematangkannya dalam hidup saya, itu bisa diturunkan ke orang lain. Saya selalu tertarik membudidayakan serangga. Jejak kejutan muncul di wajah Grand Immortal Su. Kalau begitu tunggu sebentar. Saya akan memberi Anda duplikat teknik di Sleep Kyok. Rekan Daois seharusnya sudah memelihara kumbang selama bertahun-tahun. Anda akan dapat mengetahui apakah itu asli dalam sekejap. Setelah penundaan singkat, cahaya putih melintas dan wajah cahaya Grand Immortal Su memasuki tubuh merak. Hani samar-samar tersenyum dan menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa keadaan istana. Setelah ketiga iblis itu masuk, semuanya sunyi senyap. Dia mengerutkan kening. Setelah mengharapkan setidaknya beberapa jenis tindakan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Guiling melalui transmisi suara, Hani terdiam terkejut dari apa yang dikatakannya, tapi dia segera menjawabnya. Hani mengangguk, tetapi wajahnya berubah cemberut. Selesai, merak membuka mulutnya dan meludahkan garis putih. Mata Hani menyala dan dia menyapu lengan bajunya ke udara, menangkap garis dengan kabut biru. Sinar putih pudar untuk mengungkapkan Sleep Kyok seukuran telapak tangan. Hani kemudian mengambil Sleep Kyok itu ke atas kepalanya dan dengan lembut menempelkannya ke kepalanya saat dia membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Ketika dia terus membaca, lebih banyak kejutan terungkap dari wajahnya. Dan dia segera menyadari, dia bisa segera memahami isi Sleep Kyok. Setelah beberapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, Hani akhirnya menarik rasa spiritualnya dari benda itu, dan dia menghela nafas. Dia memandang merak dan berkata, "Rekan Daoisu, apa nama sesepuh suku yang menciptakan metode memelihara kumbang ini? Saya benar-benar menghargai mereka. Siapa yang mengira satu akan bisa dengan kuat menyalurkan ki dunia ke kumbang sebagai unsur ki? Ini bukan sesuatu yang orang biasa dapat temukan dalam satu kehidupan. Dan itu pasti membutuhkan upaya besar, melewati kegagalan yang tak terhitung hingga metode yang benar terbukti. Sejak kuil kami memperoleh telur kumbang pemakan emas, kami telah mengumpulkan para penatua yang terampil dalam teknik serangga, khusus untuk meneliti metode untuk memelihara kumbang ini. Butuh lebih dari 1000 tahun sebelum metode ini akhirnya dibuat. Sangat disayangkan bahwa jumlah telur terlalu sedikit dan bahannya terlalu jarang. Kalau tidak, kami bisa mematangkan kumbang ini dalam skala yang lebih besar." Hani mengangguk dan merasa sedikit terkejut. Jika bukan karena botol kecilnya dan efek ajaib dari rumput rok pelangi, dia juga tidak akan bisa menumbuhkan begitu banyak kumbang ke tahap mereka saat ini. Baiklah, aku sudah menyelamatkan kalian berdua. Dan kamu juga memberi saya teknik. Perjanjian kita selesai. Anda sekarang dapat mengakhiri diri Anda sendiri dan saya akan membiarkan jiwa Anda menuju jalan reinkarnasi. Atau jika kamu mau, aku bisa menghancurkan jiwamu bersama dengan burung itu. Ekspresi Hani berubah cemberut, dan dia menatap Merakin Spirit dengan permusuhan terbuka. Begitu dikatakan, guntur terdengar dari belakangnya, dan sayap putih perak muncul. Dia mengepalkan tangannya, dan letusan terdengar saat tubuhnya ditutupi lapisan petir menari emas. Pada saat yang sama, cahaya perak berkedip dari belakang Merakin Spirit bersama dengan penampilan bonekanya yang seperti manusia. Cahaya merah berkedip dari tangannya dan busur kecil menyala hijau. Merak itu gemetar ketakutan dan membuka sayapnya, menutupi dirinya dalam lapisan cahaya keemasan. Itu membuka mulutnya dan bola cahaya keemasan dirilis. Jiwa baru lahir Grand Immortal Su dalam sekejap mata itu tiba di atas kepala Merak dan menatap Hani saat dia dengan dingin tertawa. "Rekan Daois tetap di tanganmu. Hubungan Anda dengan kuil kami belum mencapai rekonsiliasi. Kita bisa berdamai.
Bahkan jika Anda secara pribadi tidak takut dengan kejaran tiga dewa agung kami, apakah Anda tidak peduli tentang perselisihan antara sekte Anda dan suku kami di masa depan? Ekspresi Hani berubah tajam. Apakah kamu ingin memaksaku untuk membunuh semua dewa agungmu selama hidupku? Melihat bahwa Hani memberinya kesempatan untuk berbicara, dia merasa agak lebih tenang. Maksud kamu apa? Kami hanya mengejar Anda untuk menjaga status kami. Anda hanya seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Dan Anda membunuh begitu banyak dewa jiwa baru lahir kami. Kami dipaksa untuk menangkap Anda, dan bahkan saat itu, Anda menangkap inkarnasi binatang suci kami dan memohon kemarahan kuil. Kami tidak punya pilihan selain mengejar Anda ke Jin Agung. Tetapi sekarang berbeda. Anda mengontrol dua makhluk tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Dan keterampilan Anda sendiri setara dengan salah satu dari mereka. Anda sekarang memiliki kedudukan yang sama dengan kuil langit tak berujung kami. Karena kami tidak ingin mengakhiri konflik ini dalam kehancuran timbal balik. Kata-kata akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Selain itu, jalan di depan sangat berbahaya. Jika kita bergandengan tangan, kita akan dapat dengan lebih mudah mempertahankan hidup kita. Apa kamu sudah selesai? Hani bertanya tanpa ekspresi. Grand Immortal Su merasa jantungnya berdebar dan dia dengan hati-hati bertanya, apakah kamu merasa bahwa aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak menentang membiarkanmu pergi. Tapi bagaimana aku bisa mempercayai beberapa kata sepele? Hani berkata sambil mencibir. Tentu saja tidak. Grand Immortal Su buru-buru berteriak. Orang suci kuil kami ada di sini. Dia dapat menggunakan teknik rahasia untuk memanggil roh sebenarnya dari hewan suci langit tak berujung. Itu akan membubuhkan tanda mereka pada Anda, mengundang Anda untuk menjadi penatua tamu dari sekte kami. Dengan demikian, selama Anda mengembalikan inkarnasi binatang suci kepada kami dapat menyelesaikan transaksi ketika kami kembali. Kuil tidak akan lagi mengejar Anda di masa depan. Tanda binatang suci. Hani bergumam kaget. Saya telah mendengar tentang itu ketika saya bepergian di dataran, bahwa hanya anggota inti dari bait suci yang ditandai. Mereka yang memegangnya tidak bisa memiliki perasaan permusuhan satu sama lain. Atau tanda akan aktif dan pelaku akan dikenai kutukan aneh. Perasaan spiritual mereka akan mengalami penyiksaan, nasib yang setara dengan kematian. Melihat bahwa Hani agak tergoda, dia dengan bersemangat melanjutkan. Jadi Anda tahu tentang itu. Kami hanya mengejar Anda untuk inkarnasi binatang suci. Dewa yang kau bunuh hanyalah masalah sepele. Hani mengerutkan kening dan ekspresinya goyah. Grand Immortal Su diam-diam. Dia hanya bisa menunggu Hani mengambil keputusan. Tetapi dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Dia jelas mengerti bahwa jika Hani benar-benar ingin membunuh mereka, jiwa baru lahir mereka tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Dia bisa memusnahkan mereka dengan satu pikiran. Dengan hidupnya di atas belas kasihan orang lain, dia merasa benar-benar panik. Hani menatap jiwa baru lahir Immortal Su dan dengan tenang berkata, meskipun saya tidak takut kuil langit tanpa akhir Anda dan saya tidak ingin memprovokasi musuh yang kuat, itu tidak berarti saya bersedia mengambil tanda dari binatang suci Anda dan menjadi bagian dari kuil Anda. Saya juga tidak tahu apakah tanda memiliki sesuatu yang aneh di belakangnya. Ini akan baik-baik saja selama pelipismu tidak mencari aku lagi. Tapi jangan salahkan aku karena kejam jika kamu terus menggangguku. Grand Immortal Su buru-buru setuju. Itu wajar, mengingat kemampuan Anda saat ini. Kami tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan diri sendiri. Bisakah kamu melepaskan orang suci? Hani mendengus dan berkata, mengapa terburu-buru? Saya masih belum selesai meningkatkan kondisi saya. Kalau begitu silahkan lanjutkan. Grand Immortal Su merasakan jantungnya tenggelam. Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli. Aku bisa mengembalikan inkarnasi binatang suci, tapi tidak segera. Itu akan memakan waktu beberapa tahun. Setidaknya saya bisa menjamin bahwa binatang itu tidak akan menderita kerugian. Grand Immortal Su menjawab dengan nada ragu-ragu. Ini akan sulit untuk disetujui. Ini hanya kondisi pertama. Kedua, saya akan meletakkan beberapa batasan pada kedua jiwa baru lahir Anda untuk mencegah Anda melanggar janji Anda. Jangan khawatir, ini bukan teknik pembatasan jiwa. Di tingkat kita, trik semacam itu hampir tidak efektif.
Tapi saya kebetulan mempunyai teknik penyempurnaan kuno untuk sesuatu yang disebut tambang soulburn. Anda perlu menelan salah satu dari ini, dan masing-masing berisi seutas perasaan spiritual saya. Hati Grand Immortalsu bergetar dan dia berteriak, "Tambang soulburn, kamu mungkin bisa membunuhku sekarang juga." Hani dengan tenang menyatakan, "Jika kamu tidak mau setuju, maka aku akan menuju ke dataran langit tak berujung setelah aku selesai dengan kalian berdua. Saya membayangkan Mulan akan sangat senang mengetahui bahwa semua dewa agung Anda sudah mati. Ketika saatnya tiba, kemungkinan orang-orangmu akan punah dari dunia ini." Grand Immortalsu merasakan hawa dingin membasahi punggungnya dan dia dengan marah berteriak, "Kamu berani? Kenapa tidak ketika Anda hanya mencoba mengikat saya dengan tanda itu sebelumnya? Saya benci gagasan memasuki kendali orang lain. Untuk menghindari itu, saya perlu menggunakan metode lain. Dan ini adalah satu-satunya yang saya miliki. Jika Anda tidak mau menelan tambang soulburn, saya akan mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari Anda. Ini adalah kesempatan terakhir Anda." Tanpa bermaksud menunda masalah ini lebih jauh, Hani mengangkat tangannya dan membungkukkan ibu jarinya menghitung mundur. 5. Dengan panik, Grand Immortalsu buru-buru mengoceh, "Bagaimana saya tahu Anda tidak akan menggunakan tambang untuk berurusan dengan kami pada waktu yang lebih tepat? Bagaimana aku bisa menemukan waktu yang lebih tepat daripada sekarang?" Hani mencibir dan melipat jari telunjuknya. 4. Tapi jiwa baru lahir mulai bergumam pada dirinya sendiri dan matanya dengan liar mengembara, seolah sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi pada waktu yang tidak diketahui, Guiling telah terbang di atas kepala burung merak dan sedang menonton jiwa baru lahir dengan ekspresi dingin. 3. Terkejut, dia merasakan jantungnya berdebar. Dengan ketiganya yang mengelilinginya, melarikan diri hanyalah khayalan yang sia-sia. 2. Hani sekarang hanya memiliki satu jari yang berdiri. Guiling dan boneka manusia melepaskan tekanan spiritual yang mencengangkan dengan sikap mengancam. Guiling mengangkat tangannya dan memanggil kapak perak ke genggamannya. Boneka itu juga memanggil busur petir dan panah emas kecil di tangannya berkobar dengan cahaya, mengarah langsung ke arah Merakin Spirit. Hani membalik tangannya dan memanggil kipas Trifem ke genggamannya. Dengan gelombang lembut, karakter jimat berguling-guling di permukaannya dan api 3 warna menyala, melepaskan tangisan yang jelas dari burung Phoenix. Ketika Grand Immortalsu melihat cahaya yang menyala dari kipas, kulitnya berubah sepenuhnya pucat dan dia menutup mulutnya dengan erat. Kilatan sedingin baja pedang bersinar dari mata Hani saat dia mengucapkan, "1." Melihat bahwa Hani bersedia melakukan ancamannya, Grand Immortalsu hanya bisa menggertakkan giginya dan berteriak, "Baiklah, saya setuju." Ketika Hani mendengar ini, dia mengangguk dan memegang satu tangan dalam gerakan mantra dan meneriakkan kata-kata kuno. Setelah beberapa saat, kulit Hani memucat dan bola cahaya putih keluar dari dahinya dan melayang ke arah jiwa baru lahir Grand Immortalsu. Hani masih memegang kipas Trifem di tangannya yang lain. Jelas bahwa dia tidak akan membiarkan Grand Immortalsu memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Guiling dan bonekanya juga tetap waspada. Grand Immortalsu bahkan merasakan tekanan yang mereka pancarkan menjadi lebih kuat saat mereka fokus pada jiwa baru lahirnya. Dia hanya bisa mendesah ke dalam saat dia melihat bola putih kecil itu dengan ketakutan. Itu memiliki lapisan berkabut putih yang menutupi sesuatu yang ditandatangani dengan cahaya pelangi. Itu cocok dengan deskripsi tambang soulburn yang dikenal sebagai teknik legendaris pada zaman kuno. Bola putih kecil segera tiba di hadapannya dan disimpan di teluk oleh cahaya pelangi yang menyelimuti-nya. Dia masih ragu-ragu, tapi tatapan Hani tidak meninggalkan ruang untuk diskusi dan dia hanya bisa membiarkan bola putih melewati penghalang. Dalam sekejap, bola memasuki jiwa baru lahirnya tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, Grand Immortalsu buru-buru menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa jiwanya. Dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, seolah tambang itu tidak ada di sana. Ini hanya menyebabkan rasa takut yang lebih besar. Teknik legendaris ini adalah sesuatu yang diciptakan dari rasa spiritual seorang kultivator dan tidak dapat terdeteksi. Persis seperti yang dikatakan legenda, tidak mungkin untuk menyingkirkan sesuatu yang tidak bisa dia temukan. Hani dengan acuh tak acuh menghentikan pencariannya. Rekan Dawis seharusnya tidak berpikir untuk mengeluarkannya dengan paksa. Itu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan dengan kekuatan sihir. Selama Anda setia pada kondisi kita,
Saya tidak akan mengaktifkan tambang. Grand Immortal Su memasang ekspresi tak sedap dipandang sebagai tanggapan. Hanli kemudian mengalihkan pandangannya pada Lin Yinping yang tidak sadar dan mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu, dia menggelengkan kepalanya dan menambangnya juga. Masih tidak dapat menemukan tambang. Grand Immortal Su dengan kesal berkata, "Karena Anda menempatkan kami di bawah pembatasan ini alih-alih membunuh kami, apakah Anda berencana untuk memaksa kami?" "Memaksa kamu?" Hani berkata dengan acuh tak acuh. "Jangan khawatir. Selama kamu patuh ikuti aku di sini dan meminjamkan bantuanmu, kita akan berpisah ketika kita pergi. Anda masih akan menjadi anggota Kuil Langit tak berujung. Dan saya akan kembali ke kultivasi terpencil di Surgawi Selatan. Adapun tambang, mereka harus menghilang hanya dalam beberapa ratus tahun." Hanya beberapa ratus tahun, Grand Immortal Su kehilangan kata-kata. "Kita sudah membuang-buang waktu, ayo bergerak." Hani melirik Lin Yinping yang tidak sadar dan melambaikan lengan bajunya menutupi dirinya dalam kabut biru. Matanya segera mulai bergerak dan dia pelan bangkit. Ketika dia melihat Hanli di sisinya, dia kabur tanpa berpikir, bergerak lebih dari 30 meter. Dia kemudian meludahkan pedang terbang perak dalam kewaspadaannya. "Rekan Daois Lin, tolong jangan bertindak gegabah," Grand Immortal Su berteriak. Dia kemudian mulai dengan cepat mengirim transmisi suaranya. Hani dengan tenang mengamati dengan tangan di belakang punggungnya. Guiling kembali ke sisinya dan boneka seperti manusia sekali lagi menghilang dari pandangan. Dalam sekejap mata, wanita suci langit tak berujung Lin Yinping menyadari apa yang telah terjadi padanya, dan kulitnya langsung memucat, matanya tidak dapat menyembunyikan terornya. Hani berpikir untuk mengatakan sesuatu, tapi kemudian ledakan besar terdengar, mengguncang seluruh ruang yang berisi mereka. Pedang besar menembus dinding ruang tertutup yang sebelumnya menjebak mereka, menciptakan lubang besar selebar 3 meter. Dua goresan kemudian melesat, berputar sekali di udara sebelum jatuh di dekat Hani dan yang lainnya, mengungkapkan seorang pria dalam jubah Daois dan satu di sarjana. "Daois 7 keajaiban?" Lin Yinping melihat seorang sarjana berjubah hitam di antara mereka dan mengenakan jejak sukacita.